itu tadi saya cerita, karena kantor mereka adalah di daerah Harmoni. Di sekeliling kantor mereka itu banyak sekali UMKM, ada warteg, ada restoran Padang, ada warung rokok, warung kelontong gitu ya. Mereka jadikan itu sebagai merchantnya koperasi. Mereka akuisisi sebagai merchant koperasi, sehingga merchant-merchant itu punya tabungan, punya simpanan di koperasi, sehingga bisa mereka mengenerate QR internal, sehingga karyawan dari Koperasi Majapahit Jaya Mandiri ini atau anggota Koperasi Majapahit Jaya Mandiri begitu berbelanja di situ tinggal pakai QR internal gitu. Kita masuk ke aplikasi mobile yang demo ya, karena yang demo ini kita lebih enak untuk memperlihatkan menu-menunya. Bapak Ibu, jadi selain ada pulsa, PLN, ada top up e-money. Nah, top up e-money ini GoPay, OVO, Dana, Tap Cash BNI, Link Aja, semuanya bisa dilakukan top up di sini. Kemudian ada angsuran kredit. Jadi kalau ada anggota koperasi punya cicilan, misalnya cicilan motor di Adira, cicilan furniture di FIF misalnya, mereka bisa membayarnya melalui aplikasi koperasinya ini gitu. Dan Bapak Ibu, semua transaksi yang dilakukan anggota koperasi di aplikasi mobile ini ada fee based income untuk koperasinya Bapak Ibu. Jadi koperasi akan dapat benefit dari situ. Koperasi akan mendapatkan income tambahan. Bayangkan Bapak Ibu, saya mau cerita saya sendiri. Saya nasabah Bank BCA, Bapak Ibu, setelah saya bangun aplikasi kota ini, akhirnya saya meriset diri saya sendiri. Berapa kali sih dalam 1 bulan saya pakai fasilitas M-Banking gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, saya hitung dalam 1 bulan saya melakukan transaksi di M-Banking minimal 30 kali dalam 1 bulan. Begitu gaji saya masuk tanggal 25, saya langsung transfer ibu saya, istri saya, anak saya, pembantu saya top up e-money saya top up pulsa anak saya, top up pulsa istri saya bayar tagihan PLN saya bayar tagihan internet berlangganan di rumah saya bayar sekolah anak saya, bayar BPJS, bayar PBB, dan lain-lain Bapak Ibu melalui aplikasi M-Banking BCA. Dan Bapak Ibu, kita sama-sama tahu setiap transaksi itu ada biaya admin. Dan biaya admin itu apakah ada kembali ke kita sebagai nasabah bank? Tidak pernah Bapak Ibu. Biaya itu hanya untuk bank. Berbeda halnya dengan aplikasi kota ini. Dengan aplikasi kota ini kita bisa melakukan hal yang sama asal kita menabung di koperasi. Dari tabungan itu kita bisa melakukan semua transaksi ini, bisa membayar dan membeli semua transaksi ini. Setiap fee-nya, setiap biaya admin tadi ada fee based income untuk koperasi Bapak Ibu. Tadi saya cerita bahwa PLN misalnya tadi 1.500 biaya PLN di sini, padahal tempat lain lebih mahal. Dari 1.500, Rp400 untuk koperasi Bapak Ibu. Demikian juga untuk yang lainnya, gitu ya. Nah, kita masuk kemana sekarang? Oke, Bapak Ibu, rasanya sudah cukup saya demokan di situ. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Silahkan mungkin Pak Leo bisa dipandu. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Armen. Sangat insightful sekali Pak ya untuk aplikasi kotanya. Terutama kita lihat dari audiensnya semakin banyak juga. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya para audiens bisa mengisi form yang ada di bawah. Nah, nanti bisa dihubungi dari pihak kota juga untuk aplikasinya gimana, ke depan informasinya gimana, seperti itu. Ya, mungkin dari saya cek sedikit, mungkin kayak ada pertanyaan dari Pak Yan ya tadi ya. Pak Yan. Oke, dari Pak Agus Prayogo berarti sudah dijawab ya oleh Pak Armen ya Pak ya. Iya. Dari Pak Agus Prayogo tadi dia menanyakan kalau misalnya di luar Pulau Jawa, terutama Lampung Pak, karena takutnya sulit nasabahnya gitu. Bagaimana Pak berarti ya? Kalau mungkin dari sudut pandang Pak Agus, menurutnya kayak mungkin orang Jakarta sama orang kota, sama orang di Lampung kebiasaannya beda gitu Pak. Ya, apakah lebih menyusahkan atau memudahkan juga, gimana Pak? Jadi tadi saya cerita bertemu dengan pakar koperasi Indonesia. Jadi Pak Armen, mari bantu koperasi. Tapi ingat Pak Armen, ada 2 syarat utama. Yang pertama, biayanya harus murah Pak Armen. Karena koperasi ini tidak punya dukungan dana sekuat perbankan. Yang kedua,
harus mudah, harus tidak sulit menggunakannya gitu. Kenapa? Karena yang menggunakan aplikasi ini selain koperasi masyarakat kota, juga banyak sekali yang akan pakai koperasi di pedesaan seperti hub tani, nelayan dan lain-lain. Jadi kami tahu persis itu Bapak. Jadi kami buat aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Bahkan ada koperasi di Madura pakai aplikasi kami, Bapak Ibu, itu kami cukup pandu lewat pertama kali ya. Tadi saya bilang Ya. tidak perlu ada di install, tidak perlu ada yang di setup. Kami pandu melalui Zoom. Setelah itu mereka bisa jalan sendiri. Karena ini sangat mudah. Saya yakin yang namanya M-Banking itu masyarakat desa pun sekarang sudah mulai terbiasa, gitu ya. Sekarang kita lihat anak-anak kita kemarin waktu zamannya pandemi kemarin itu sekolahnya online Betul. Bapak Ibu melalui handphone. Betul. Seharusnya ini sudah saatnya masyarakat di daerah pun sudah bisa pakai. Tapi kalau memang belum ada, kami sediakan tutorialnya Bapak Ibu. Jadi ada tutorial yang kami kirimkan nanti ke pengurus koperasi, cara pakainya. Nah, itu nanti akan disebarkan kepada anggotanya gitu. Dan ini mudah sekali gitu. Oke, baik Pak Armen. Itu untuk pertanyaan dari Pak Agus. Pak Agus Prayogo. Terima kasih Pak Armen atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, Pak Armen, ini dari Pak Yan. Ini mempertanyakan untuk update data saldo anggota versus platform kewajiban pinjaman. Mungkin saya cek dulu Pak ya. Oke, dari Pak Artia tadi juga menjelaskan ya Pak ya. Jadi untuk transaksi pembayaran internal atau eksternal ada otoritas pengurus koperasi juga Pak ya? Nggak ada. Oke, berarti tidak perlu ya Pak ya? Oke, baik. Nah, mungkin ada nih Mbak baru pertanyaan dari Bapak Ahmad Baharudin. Bagaimana sistem pembayaran penggunaan aplikasi ini Pak? Apakah sifatnya bayar sewa bulanan atau bagaimana? Oke. Jadi tadi syarat dari pengurus koperasi, syarat dari pakar koperasi tadi jangan mahal-mahal Pak, nggak boleh mahal, Ya. harus murah. Banyak orang yang berpikiran, oh untuk bisa koperasi punya sistem seperti perbankan itu mahal sekali gitu. Dan kami jawab Pak, dengan solusi kami ini semua itu salah. Kami jawab ini sangat murah, kami buat mekanismenya sewa gitu ya. Jadi ibaratnya mau makan nasi goreng, tidak perlu memasaknya lagi, tidak perlu beli minyak, beli cabenya, beli nasinya untuk memasak nasi goreng, tapi tinggal pakai Bapak Ibu. Dan dengan mekanisme economic sharing, aplikasi ini kami buat bisa dipakai banyak koperasi ya. Jadi ini kami buat satu untuk bisa dipakai banyak koperasi gitu ya. Akhirnya biaya pembangunannya ini dibagi bersama-sama lah begitu ya. Jadi kami buat paketnya Bapak Ibu, paket bulanan. Jadi subscription-nya atau sewanya itu bisa bulanan atau tahunan. Berapa harganya? Langsung aja saya jawab ya. Harganya hanya Rp1.000.000 per bulan untuk koperasi dengan anggota 1.500. Ya, dengan anggota sampai 1.500 itu hanya Rp1.000.000 per bulan. Gimana kalau anggotanya lebih? Kalau anggotanya lebih, misalnya 3.000, berarti 1 juta kali 2. Karena kelipatan 1.500. Kalau anggotanya 2.000 gimana Pak? Gitu kan jauh dari 3.000. Oke, 1.500-nya 1 juta. Nah, untuk kelebihan anggota setelah 1.500 itu, setiap kelebihan anggotanya hanya dihargai 1.000 per anggota dalam 1 bulan. Jadi kelebihannya 500 nih, artinya nambahnya 500.000. Jadi kalau 2.000 bayarnya 1,5 juta rupiah per bulan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ada koperasi, saya nggak ingin nih tampilan kota mobilnya seperti ini, tampilan mobil koperasi kami nggak ingin ada tulisan kotanya di situ. Kalau dilihat di Play Store-nya tidak kota lagi namanya. Misalnya Koperasi Maju Jaya Mobile gitu namanya. Bisa. Kami sediakan 2 opsi ya. Yang pertama yang saya sebut tadi adalah opsi standar. Jadi tinggal pakai yang seperti ini. Ini koperasi sudah punya aplikasi back-end-nya dan mobile-nya khusus untuk koperasi mereka, tapi tampilannya seperti itu gitu ya, hanya ada logo dan nama koperasinya. Tapi kalau mau
personalisasi, personalized seperti white label, kami sediakan opsi kedua, yaitu opsi personalized atau white label. Nah, ini tentu lebih mahal, tapi tetap lebih murah dibandingkan aplikasi lain. Berapa harganya? Kalau white label atau personalized ini, ada biaya one time charge di depan untuk biaya personalisasinya, modifikasinya Bapak Ibu, hanya 50 juta rupiah. Itu one time charge di depan. Kemudian tetap per 1.500 anggota, 1 juta rupiah per bulan atau 12 juta per tahun gitu ya. Yang ketiga, ada biaya maintenance-nya. Kenapa? Karena aplikasi ini akan punya APK-nya masing-masing. Yang tadi, Koperasi Maju Jaya, Mobile Maju Jaya gitu ya, akan taruh di Play Store atau di App Store dengan nama itu. Sehingga harus ada maintenance-nya, harus ada support-nya. Nah, support-nya ini 50 juta setahun. Artinya, mengambil opsi white label ini di tahun pertama, itu seharga 112 juta rupiah di tahun pertama. Tahun perpanjangannya, yang 50 juta customisasi tadi tidak dibayar lagi, jadi dibayar hanya 62 juta rupiah per tahunnya nantinya setelahnya. Gitu Pak Leo. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Armen atas jawabannya. Mungkin tadi kalau ya dari masing-masing koperasi kan beda gitu Pak ya. Iya. Pengen punya tampilan sendiri untuk brandingnya mereka sendiri gitu Pak ya. Betul. Ya. Punya Dari kota kan berarti menyediakan ya Pak ya. Iya. Karena banyak sekali koperasi yang punya uang, Pak. Banyak sekali yang asetnya juga besar gitu ya. Jadi mereka akan lebih senang, mereka punya prestis sendiri. Nah, itu kami fasilitasi juga. Oke, baik. Oke, Pak, terima kasih untuk pertanyaan ketiga nih, Pak. Ini dari MIFA, aplikasi untuk owner atau pengelola nih, Pak. Apakah sama dengan aplikasi yang digunakan anggota atau berapa juga biaya setupnya gitu? Jadi tadi saya sudah bilang aplikasi Kota Mobile ini ada 2 modul utamanya. Yang pertama back-end, yang kedua mobile aplikasi. Nah, yang back-end ini core koperasinya ya, ini digunakan oleh para pengurus koperasi, pengelolanya pakai yang ini gitu ya. Tapi pengelola itu kan juga sebagai anggota, mereka juga bisa pakai Kota Mobile-nya untuk melihat akun mereka sendiri gitu ya. Jadi modul back-end untuk pengurus, pengelola atau pemilik gitulah ya, bisa dibilang begitu. Yang akun yang kedua aplikasi mobile-nya itu untuk seluruh anggota gitu. Dan itu tadi satu paket 1 juta rupiah itu sudah masuk semua. Gitu. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Men jawabannya. Itu untuk sama-sama. Untuk back end-nya juga Pak ya. Pokoknya iya. Jadi dari koperasinya untuk tim internalnya itu tidak terpusing lagi. Nanti juga di bawah tim kota juga gitu Pak untuk implementasinya juga ya Pak ya di awal. Sudah masuk semua. Jadi 1 juta rupiah itu benar-benar sudah dapat semuanya. Nah, yang paling sulit kalau koperasi yang sudah berjalan cukup lama tentu di migrasi, ya kan? Kalau migrasinya standar saja, kami bantu. Tapi kalau memang ada kebutuhan, ini akuntingnya susah nih untuk membuat untuk sampai kepada satu titik yang diputuskan cut off tahun lalunya. Nah, kalau itu perlu, kami ada partner KJA, ya. Kantor jasa akuntan untuk bisa membantu di situ. Nah, itu ada biayanya. Tapi kalau tidak perlu itu, kami bantu Bapak Ibu. Jangan khawatir. Dan kebanyakan koperasi yang pakai kota ini tidak perlu itu. Jadi koperasi yang pakai kota ini cukup kami bantu aja sudah bisa mereka migrasi datanya. Gitu. Oke, baik Pak. Oke, masih Pak Men jawabannya. Untuk pertanyaan lanjutnya kita beralih dari ke Pak Agus TH. Kalau koperasi yang baru baiknya pakai opsi apa gitu Pak? Nah ini sangat bagus sekali Pak ya karena koperasi baru semangatnya masih baru banget untuk digitalisasinya tentu tinggi banget ini Pak ya. Bagaimana Pak Armen jawabannya Pak? Jadi saya sangat sarankan untuk koperasi baru langsung pakai kota Bapak. Kenapa? Kita sudah masuk ke era digitalisasi. Jangan sampai Bapak bangun koperasi pakai sistem lama gitu ya. Yang sistemnya belum masuk ke digitalisasi. Nah, dengan pakai kota ini akan sangat mudah koperasi baru karena tidak perlu ada data yang dipindahkan. Jadi pakai dari awal gitu ya.
kami sudah bantu ada pendaftaran anggota secara online. Jadi kami ada beberapa koperasi yang join sebagai koperasi baru Bapak Ibu, dan koperasi itu sangat terbantu dengan kota ini gitu ya. Bahkan ada koperasi yang pakai kota di kota Cirebon nih, koperasi Jamas Masjid At-Taqwa gitu ya. Mereka pakai kota ini dan mereka bisa jalankan bisnis mereka dengan sangat baik. PPOB anggotanya itu sangat banyak sehingga mereka melakukan promo-promo PPOB gitu untuk merangsang anggotanya, mengencourage anggotanya untuk pakai. Dan dalam waktu 2 bulan Bapak Ibu mereka telepon saya, mereka mau buka cabang di masjid lain. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak bisa lihat sendiri potensi koperasi jika memang koperasinya mengencourage anggotanya untuk pakai aplikasi mobilnya akan sangat besar Bapak pendapatan yang diperoleh dari situ. Dan ingat untuk anggota koperasi dengan bertransaksi di kota mobile akan ada fee based income untuk koperasi, ujung-ujungnya akan kembali ke anggota itu sebagai SHU gitu. Jadi sangat disarankan koperasi baru langsung pakai kota Bapak. Nanti kita bicara gitu ya. Kalau Bapak benar serius untuk ini kita bicara karena kami tahu ini koperasi baru tentu tidak langsung jalan gitu ya. Tapi banyak hal yang dipersiapkan, di kami banyak ada pakar koperasi yang bisa bantu itu Pak. Gitu. Oke, baik Pak Armen untuk jawabannya. Mungkin wah ini pertanyaan makin banyak nih Pak untuk di kolom chat ya Pak. Mungkin karena kendala waktu Pak ya. Jadi Iya, kita kendala waktu ya. TV juga nih Pak ya. Betul, dan mungkin nanti untuk para audiens, para peserta yang ingin menanya lebih lanjut gitu, boleh nanti langsung ke Pak Armen atau langsung tim kotanya juga. Nah, Boleh, ini boleh. contohnya ada, ya ini contohnya ada dari Pak Syahrial Sidik. Mohon maaf Pak, jika anggota kami kurang dari 100, apakah itu cocok? Nah, ini pertanyaan ini juga selaras gitu Pak dengan pertanyaan dari Pak Nazam Udin. Apa nggak ada versi yang gratis Pak untuk anggota yang di bawah 100 gitu Pak? Jadi tadi saya bilang Bapak, jadi kami hanya 1 juta rupiah per bulan. Dan jangan lupa dari aplikasi ini koperasi mendapatkan opportunity untuk mendapatkan income tambahan. Jadi kami sudah lakukan simulasi untuk anggota koperasi dengan anggota 100, tidak muluk-muluk, tidak terlalu ambisius, 1 orang anggota 1 kali transfer, 1 orang anggota beli pulsa, 1 orang anggota beli token listrik, dan lain-lain, itu dengan anggota 100 saja, 1 juta rupiahnya sudah terbayar. Karena potensinya Bapak Ibu, anggota koperasi dengan 100 anggota itu mendapatkan fee based income 1-2 juta rupiah per bulan. Nah, inilah dasar kami kenapa 1 juta, karena koperasi 100 anggota itu pasti aplikasi ini terbayar. Sebenarnya bisa kembali lagi, oh aplikasi ini jadinya bisa gratis. Ya benar gratis. Jadi kami kalau berikan gratis, nanti koperasi tidak akan pakai, tidak terpacu untuk memakai. Tapi dengan dikenakan biaya 1 juta rupiah per bulan itu, kami butuh koperasi untuk bisa men-encourage anggotanya untuk pakai. Kembali lagi di digitalisasi, era digitalisasi sekarang, transaksi itu yang sangat penting gitu. Nah, jadi mari koperasi mengencourage anggotanya untuk pakai. Kalau anggotanya 1.000 berapa? Nah, kalau 1.000 luar biasa. Anggota 1.000 kami simulasikan itu potensinya 10-20 juta per bulan. Sedangkan bayar kotanya, bayar sewanya hanya 1 juta rupiah per bulan. Terbayar Bapak Ibu. Nah, kalau yang di bawah itu nanti kita lihatlah gitu ya. Kami akan lihat case by case, kita bisa bicara gitu. Silakan kontak saya nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Armen untuk jawabannya mungkin udah cukup jelas ya. Kalau tadi kan di awal yang itu yang di atas 1.000, tapi untuk di bawah 1.000 tidak perlu berkecil hati tentunya Pak ya, untuk bisa dibicarakan lagi langsung dengan Pak Armen atau tim kota juga Pak ya. Di bawah 100 Pak, kalau di atas 100 itu sudah pasti koperasi akan mendapatkan benefit lebih dari biaya sewanya gitu. Oke, Kalau di bawah baik. 100 mari kita bicara gitu. Oke, baik. Nah, ini dari Pak Agus nih Pak Agus TH. Wah, kantor kota ada di mana nih Pak? Bisa bertemu. Wah, ini cocok sekali nih Pak. Kalau untuk mau bertemu langsung bisa lebih dalam lagi Pak ya. Boleh Pak. Kantor kami di Citra Tower Kemayoran. Citra Tower lantai 15,
kawasan bisnis Kemayoran. Jadi di depan PRJ. Bukan PRJ. PRJ. Iya, masih Iya, di sekitar PRJ. Polsek Kemayoran. Dekat Polsek Kemayoran. Ada gedung namanya Citra Tower. Gedung itu milik Ciputra gitu ya. Gedung baru, jadi kami berkantor di situ Bapak Ibu. Silakan kalau memang ingin bertamu, berkunjung, bisa kontak saya. Jadi nanti kita bisa diskusi. Ya, baik. Untuk nanti kalau untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website dari kota juga untuk saudara-saudara sekalian. Nanti di situ juga ada informasi juga lebih lengkap, terutama untuk produk ataupun untuk informasi lebih lanjut juga bisa, kayak gitu ya Pak ya. Iya. Ya, untuk nomor HP mungkin bisa dicantumkan juga nih Pak, dari Pak Agus minta nih Pak untuk nomor handphone gitu. Iya, Oke, nanti oke. kita share screen. Jadi kami akan share nomor handphone. Ya. Oke, baik. Ya mungkin waktu udah panjang sekali nih Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin secara gambaran besar, secara summary dan overview dari kota ini, tentu ini untuk aplikasi yang ramah dan memudahkan untuk koperasi-koperasi yang startup yang baru atau yang sudah lama, yang tentunya misalkan tadi konvensional, tradisional, kita bisa migrasikan dari kota gitu Pak ya. Iya, bisa. Ya, oke, baik. Itu potensialnya sangat besar sekali. Nah, jangan lupa untuk ini berikut adalah Instagram kota nih. Nomor handphone betul, kami ya? Pak. Ya. Ini IG-nya. Tadi nomor handphone Tia bisa ditampilkan. Oh ya, tinggal diklik linknya itu akan langsung terhubung ke nomor handphone customer support kami. Ya, oke, baik. Oke, karena waktunya sudah mau habis nih Pak ya. Mungkin secara summary-nya, secara ringkasan umumnya dari kota ini cocok untuk koperasi Indonesia. Dan yang paling utama itu sudah siap pakai ya Pak ya. Ya. Ya, itu karena kan tidak perlu membutuhkan waktu lagi. Nah, mungkin saya bisa tambahkan sedikit lagi, Pak Leo. Boleh. Jadi, Bapak Ibu, ke depannya kita semua akan masuk ke cashless society, ya. Ini sudah digadang-gadang oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah Indonesia, pemerintah seluruh dunia sudah menggadang-gadang ke sana. Niscaya tidak akan lama lagi kita akan masuk ke cashless society. Nah, saat cashless society itu uang fisik kita tidak akan laku lagi. Nah, kami tanyakan kepada para anggota. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, jika cashless society itu terjadi hari ini juga, saat ini juga, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jawaban mereka, Bapak-bapak, 90% lebih menyatakan, saya akan pakai aplikasi mobile banking saya. Banyak juga yang jawab, saya pakai aplikasi e-money saya pakai OVO, pakai GoPay, pakai Dana. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan saya akan pakai aplikasi koperasi saya. Karena mereka menganggap koperasi tidak akan mampu untuk mendukung yang namanya cashless society itu. Nah, inilah yang sangat menyedihkan. Dengan pakai kota, koperasi Bapak Ibu tidak akan ditinggal oleh anggotanya di saat cashless society itu. Makanya dari sekarang jadilah koperasi pakai kota, pegangin anggotanya dari sekarang. Buat mereka untuk menabung di koperasi, karena kedepannya kita menuju ke sana Bapak Ibu. Begitu akhir dari saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Armen atas waktunya Pak. Semoga ini dalam sesi kali ini tentu selain membantu juga menjadi solusi untuk para koperasi ataupun orang yang bukan koperasi tapi ingin masuk ke koperasi sudah bisa dijelaskan untuk lebih lanjutnya gitu Pak ya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk mereka semua Pak ya. Iya. Nah, itu nomor handphonenya Bapak Ibu silakan dicatat. Atau lanjut ke chat, itu akan chat di situ ya. Itu akan dibantu oleh para staf kami gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Armen atas kesempatan pada hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Armen untuk sebelum kita menutup acara ini, Pak? Tadi kalau nggak salah saya baca ada pertanyaan
kok banyak yang didemokan hanya transaksi PPOB. PPOB ya. Iya, karena kalau kita masuk ke demo fitur untuk back end koperasinya itu akan sangat panjang sekali. Waktunya tidak akan cukup. Yang jelas saya jamin aplikasi ini sudah sufficient untuk koperasi menjalankan operasional sehari-hari sesuai marwahnya koperasi dan compliance dari Kementerian Koperasi. Laporannya banyak sekali, sudah sangat cukup bagi koperasi. Apa yang Bapak mau ada di sini, dan ada juga modul kolektif. Jadi pembayaran simpanan kolektif, pembayaran simpanan wajib kolektif, pembayaran pinjaman kolektif, pencairan pinjaman kolektif ada di sini. Nah, kami mengundang bagi Bapak Ibu yang ingin dengar lebih dalam, lebih lanjut, terutama di back end-nya, karena fiturnya luar biasa, saya jamin, silahkan kontak kami. Gitu. Karena itu akan sangat panjang bicaranya, dan nanti bicaranya teknisnya tidak sama saya, karena saya hanya bisa bicara di level ini saja. Kalau masuk lebih dalam ke teknis, ada ahli koperasi kami yang akan membantu Bapak Ibu. Silakan. Oke, baik Pak Armen, terima kasih atas waktunya. Pak Armen, dari Pak Armen cukup hari ini udah cukup lah ya, sangat insightful sekali Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Armen. Sebelum menutup acara ini, mungkin persilakan saya dulu untuk para peserta untuk menjelaskan koperasi Go Digital. Jadi kita ini ada sebuah komunitas koperasi yang di dalamnya ini ada koperasi. Ingin belanja ke koperasi tentu bisa bergabung di kita juga. Nah, saya akan share sedikit dan singkat sebelum ini ada sesi sholat Jumat juga ya. Jadi saya mau ngajak waktu juga. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya Pak ya? Oke. Mungkin sedikit saya kesempatan ini saya menjelaskan untuk koperasi Go Digital. Jadi kita ini beranjak semua berawal dari koperasi-koperasi di Indonesia ini tentu ada concern atau suatu pemikiran untuk mendigitalisasi, karena di era sekarang ini mereka semakin tertinggal, terutama banyaknya pinjol ya. Jadi untuk mereka bersaing ini semakin kecil karena pola berpikir dan mindset-nya di koperasi ini jadi tidak bagus seperti itu. Nah, ini latar belakang kita ini karena teknologi ini menjadi suatu problem utama untuk koperasi. Tentunya ini akan menjadi salah satu solusi, terutama kayak tadi dari kota menjadi salah satu solusi juga untuk partner kita juga. Nah, dari visi kita ini menjadi komunitas ini setiap selalu mendukung koperasi untuk semakin berkembang dan maju, tentunya dengan mengadaptasi teknologi. Tapi tidak hanya teknologi saja, kita juga memberikan suatu pengarahan juga untuk mungkin ada informasi tentang regulasi juga, atau apapun di dalam koperasi ini kita bisa saling bertukar pikiran juga. Karena di dalam koperasi ini juga selain ada para aktivis koperasi juga, di dalamnya juga ada orang yang ikut berperan dalam regulasi koperasi juga gitu. Selain itu, misinya ini menjadikan informasi yang up to date dan berkembang. Komunitasnya juga menjadi media bertukar pikiran antar sesama koperasi juga, menjadi suatu best practice juga untuk para koperasi yang sudah berhasil, bisa memberikan masukan untuk koperasi-koperasi baru. Selain itu, komunitas juga memberikan sebuah pelatihan jika ada yang ingin konsultasi seperti itu. Nah, di dalam kegiatannya apa aja sih? Terutama pada kali ini, sesi ini kita selalu mengadakan acara webinar atau seminar antara dengan regulasi orang-orang regulasi maksudnya, ataupun dengan partner seperti kota tersebut. Selain itu ada grup komunitas untuk konsultasi atau branding koperasi yang tersendiri. Ada juga grup untuk diskusi juga dalam grup WhatsApp-nya atau website seperti itu ya.
Jadi kenapa harus kita ngajak Bapak Ibu untuk bergabung di Koperasi Go Digital ini? Pertama itu karena mengurangi potensi kesalahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam Koperasi ini jika ada pertanyaan yang simpang siur apapun, kita bisa tanyakan saja ke dalam koperasi ini, komunitas ini. Tentu tidak ada biaya untuk masuk ke komunitas ini ya. Free, semua free, gratis. Hanya kita sama-sama ingin membangun suatu lebih baik bersama. Seperti itu intinya. Oke, yang kedua itu mendapatkan informasi seputar perkembangan koperasi atau tren apa yang sedang terjadi di koperasi ke depannya. Itu berdasarkan dari orang-orang Kadin juga salah satunya. Habis itu untuk bertukar pikiran diskusi tadi, dan memberikan pelatihan industri kembali. Nah, ini untuk media kita, mungkin kalau Bapak Ibu bisa mengunjungi, jika ada konsultasi, bisa melalui email kita juga, atau bisa melalui website kita juga. Jadi bisa mengakses website kita di www.kooperasigodigital.com. Habis itu di Instagram dan Facebook juga bisa melihat gitu untuk berita-berita koperasi, semua berita info-info seputar koperasi di Indonesia tentunya yang paling update. Ini salah satu untuk tampilan website kita dan beberapa aktivitas kita di dalam koperasi. Nah, ini untuk bergabung nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah mencantumkan nomor telepon di chat, nanti kita bisa undang untuk koperasi ya, seperti itu. Jadi tidak perlu berkecil hati juga, selain kita dalam koperasi ini bergabung, kita juga bisa saling berkenalan untuk koperasi di Indonesia juga. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Cisarua Bogor, tentu ada yang dari Kalimantan juga ya, di Pontianak seperti itu ya. Oke, seperti itu secara gambar besar. Nomor teleponnya bisa langsung ke admin juga di 0812 1298 3412. Seperti itu. Nah, dan untuk berita mengenai hari ini, setelah kita webinar dengan kota, terutama untuk Pak Armen, selaku dari CEO dan co-founder kota juga, ini sangat berharga sekali ya untuk para peserta bisa mengikuti acara kali ini, karena langsung dengan co-founder dan CEO-nya gitu. Jadi lebih dalam lagi untuk mengetahui aplikasi kota gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin kalau jika ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan ke kota juga bisa langsung melalui kota atau melalui kita juga bisa. Kalau melalui kota nanti tadi ada nomor telepon, ada kontaknya disebutkan, atau bisa melalui website kota seperti itu Pak ya, Pak Armen? Ya. Ya, selain itu, atau mereka mau nanya-nanya ke kita dulu dari pihak komunitas boleh juga seperti itu. Kita membuka tangan untuk saling membantu sama-sama melangkah ke depan seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Armen. Terima kasih banyak Pak atas insight-nya pada kali ini. Semoga selalu sehat selalu, sukses selalu untuk kotanya, bisa menjadi yang terbaik untuk membantu Indonesia di koperasi tentunya Pak ya. Amin. Oke, baik. Oke, terima kasih juga untuk para hadirin, peserta yang sudah hadir. Sangat berterima kasih saya pada ini sudah berlalu lama sekali, 1 jam berlalu. Semoga di hari kita bisa melakukan acara seperti ini atau diskusi lagi melalui webinar juga ataupun via online meeting juga gitu, diskusi bersama. Betul. Ya, oke. Dari 1-2 patah mungkin dari Pak Armen sebelum menutup. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa, mudah-mudahan ini membantu dan berguna untuk Bapak Ibu semua. Silakan untuk tindak lanjutnya mungkin bisa lewat Pak Leo gitu ya di komunitas Koperasi Go Digital ini, atau tadi kami sudah share WhatsApp kami. Silakan tolong ditulis keywordnya dari webinar Koperasi Go Digital ya Bapak Ibu ya, supaya kami tahu gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk para hadirin. Terima kasih. Selamat siang.